Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin nanti agak noise ya teman-teman, karena saya belum punya peralatan untuk mic eksternal maupun di suara itu masih pakai suara manual, suara HP. Kelemahannya itu satu, kebisingan itu masih, suara anginnya masih tebel ya. Terus ini saya pakai strap holder dada ya, masih agak manggut ini, tapi tidak apa-apa. Pemula itu biasanya harap maklum. Kali ini kita mau ke pasar beli bandeng ya, beli bandeng presto untuk kucing-kucing saya. Kita belok kanan ini ke arah itu namanya Jalan Raya Desa Peganjuran. Nanti kalau suara saya tidak jelas, nanti harap maklum ya, tak ulang-ulang lagi. Kita explore tipis-tipis. Hari ini di tanggal 11 Maret 2020. Saya mulai latihan ngobrol. Rencana saya mau pakai handsfree ya, handsfree kabel itu, cuma saya kok masih ragu bisa masuk apa enggak. Kalau untuk beli mix eksternal kayaknya saya belum belum berani. Ini aja masih pakai HP. Ini Samsung A30 tablet. Yes, yang peralatan seadanya kita foto-fotokan. Ini kita sudah sampai di setelah ini akan belok kanan untuk atas, lurus ke Lebok kalau naik ke kanan, kalau mau ke Jepara belok ke kiri. Menuju Besito ya, orang-orang bilang itu Besito itu kesannya masih ke utara. Cuma di sini tuh masuknya sudah Besito awalan. Cuma tahunya beberapa orang yang belum paham itu Gang Sukarmalang. Padahal di sini sudah Besito. Kita belok kanan. Daerah sini itu namanya Karangsambung. Kalau nama jalannya itu Jalan Bahe Besito kan. Ini kita ke arah timur. Ke arah timur itu nanti lewatnya Karangsambung ya teman. Kalau Karangsambung itu masuknya masih baik. Kalau Besito itu
kebunnya di Kecamatan Kebon. Ini caranya apa ya? Ya paling belum ada sekitar setengah tahunan. Ini efek dari itu ya, jembatan Karang Sambung yang dulunya itu jembatan besi peninggalan zaman Belanda. Nah, direnovasi, dilebarkan buat jadi jembatan raya. Karena jembatannya baru, ini jalan juga yang ke arah timur maupun ke arah barat ini dilebarkan juga, dicor lebih lebar, lebih bagus. Sebelahnya juga drainasenya diperbaiki sekalian. Ini malah lebih bagus sekarang. Saya ada apa namanya, ada terlalu tegas ya, kecepatan tinggi ya. Soalnya kameranya ini masih mantuk-mantuk terkesan. Nah ini jembatan baru, jembatan baru Karang Sambung dari Kudus. Ini penghubung Kecamatan Bae ke Kecamatan Kebon. Jalannya sudah lebar, jembatannya sudah bagus. Ini sebetulnya proyek dari bupati sebelumnya, terus dilanjutkan oleh bupati terpilih yang baru. Dulu bupatinya sebelum ini itu Bapak Hartopo, terus dilanjutkan oleh ini Pak Samani Intapores. Kita belok kanan ya teman-teman. Nah, ini masuk di pasar gang Pasar Bae. Pusat perawatan fisik dan bayi. Sekarang yang perawatan itu tidak hanya orang dewasa ya, bayi dan ibu. Ibu itu maksudnya ibu yang habis punya saya dari kecil, waktu kecil dulu kalau ada orang pakai gaji mesin itu pasti tak parani, tak lihati sama teman-teman kecil saya. Nah ini ini mulai masuk di, kalau di sini sebutannya itu Pasar Jambu ya, Pasar Jambu baik Bapak. Semua ada walaupun kecil-kecil. Ini sudah agak lega, biasanya penuh gini. Oh ini ada, kita ambil bantuan presto. Ini masnya yang jual bantuan presto ini. Ya, bentar. Ariku? Biasaan weh. Nasi dek. Nah. Suasana pasar Jambu. Terima kasih.
tadi cuma beli bandeng presto untuk kucing, sama beli lombok karena istri masih nyuci ya, bagi tugas jadi saya yang belanja tipis-tipis. Nah, ini kita sudah sampai di kalau tadi dari jembatan baru yang Karangsambung itu lurus bisa ya, lurus bisa mentok atau belok kanan. Nah, ini anginnya kenceng. Ini kalau pakai mic eksternal mestinya lebih bagus, tidak ada noise, suara sekitar itu tidak kerekam, dan yang pasti suara saya pastinya lebih jelas. Nah, ini itu pabrik Noyorono, mungkin kantorannya sini. Desanya namanya Jambean, desa Jambean, ikutnya masih kecamatan Baik. Adem di sini. Oh, ini ada bangunan itu kalau tidak salah Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, itu programnya Pak Presiden ya. Beberapa tempat itu sekarang banyak yang bangun KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Itu sepertinya satu desa satu orang, maksudnya satu desa satu bangunan, atau satu kecamatan satu bangunan ya, kurang lebih. Itu nanti mungkin untuk manfaatnya harusnya banyak untuk ekonomi kerakyatan, karena yang saya dengar juga nanti berbagai jualannya itu berbagai macam, tidak hanya sembako tok. Bahkan kemarin saya lihat di TikTok itu Koperasi Desa Merah Putih ada jualan ayam hidup aja. Ya, coba kita belok kiri ya, belok kiri ini ke arah Oasis, ke arah dari Oasis. Kita muter tipis-tipis yang namanya belajar, iseng-iseng upload buat latihan aja. Nah, kembali lagi ke tadi Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi yang saya baca, atau saya mungkin literasi saya masih minim ya, itu kayaknya jualannya tidak hanya sembako, nanti ada jual ayam hidup, jual berbagai apa, bisa jadi alat-alat sekolah. Jadi itu nanti desa per desa itu dituntut untuk jualan berbagai macam variasi barang. Jadi tidak fokus penuh sembako. Dan saya lihat juga bangunannya itu ada beberapa kotak atau beberapa kios ya, sekat-sekat, lebih dari 3 atau 4 sekat, dan mungkin satu sekat itu akan jadi satu spesialisasi jualan. Oh, ada semacam kayak PPOB juga, bisa bayar listrik, bisa beli token di sana, beli token listrik, bisa bayar listrik yang bulanan, abonemen itu. Nah, ini nih Jarum Oasis ini. Putar dulu. Ini kalau pagi atau sore itu banyak yang banyak yang jalan-jalan kok, banyak yang jalan, jogging itu lari tipis, lari sprint, asik. Ini punyanya
Oasis ini punyanya salah satu produsen rokok terbesar di Kudus, bahkan mungkin bisa jadi di Indonesia. Ini masih ada sisa satu bakatnya yang jaga. Mungkin dia belum nutup targetnya. Satu hari kan minimal berapa km atau berapa langkah gitu. Nanti suatu hari saya akan nyoba konten di sini ya, entah pagi atau sore atau malam. Kalau malam itu biasanya bisa. Kita belok dulu. Itu tadi masih agak sepi. Karena kalau tadi pagi cuaca cerah gitu pasti ramai. Kalau udah hujan jam 5 pagi gitu ya mulai jalan. Jam 5 pagi itu sudah beberapa orang yang sudah start mulai, entah yang lari, entah yang jalan dari berbagai macam umur, dari yang tua, yang muda. Apalagi kalau hari libur, kalau hari minggu, wah, kalau hari libur yang saya tahu kalau hari minggu ya itu di sebelah baratnya awan itu malah ada yang jualan kayak semacam CFD gitu, karting gitu. Jualannya macam-macam, ada yang jualan pecel, ada yang jualan pentol, macam-macam, agar-agar gitu, jadi banyak. Ini kita pergi ke Tanjung. Nah, ini punya salah satu rokok besar itu. Nojorono, bacanya Noyorono. Sejuk teman-teman, sejuk banget. Nah, depan ini kita masuk namanya Perempatan Panjang. Sebetulnya perempatan ini ada dua ya, yang timur sini itu Panjang, yang barat itu Perempatan Peganjaran. Tapi orang Kudus sendiri aja itu masih sering salah dalam penyebutan nama. Kadang yang barat diarani Bangjo Panjang, jadi orang banyak yang kurang tepat, istilahnya kurang tepat. Jalannya lekuk. Yang timur tadi yang kita lewati itu Perempatan Panjang, yang di barat itu Perempatan Peganjaran. Kalau kalau Panjang itu ya juga ikut Bae sih, Peganjaran juga kecamatannya ikut Bae. Nah, salib dulu. Ini kalau ini memang jembatan panjang, akhirnya jembatan panjang. Oh ya, ada satu lagi SPBU yang nanti kita akan lewati itu sebetulnya wilayahnya juga ikut Peganjaran, cuma lebih terkenal namanya itu Pom Panjang kalau orang sini. Kalau dibilang orang Pom Peganjaran gitu malah nggak tahu, padahal ini ada KTM itu operasi. Padahal itu SPBU itu masuknya Peganjaran. Ini bukan toko oleh-oleh. Dulu di sini itu ada futsal paling besar di Kudus awal-awal tahun 2000 berapa ya? Kalau tidak salah
Saya tahun 2007 apa 2008 dulu pernah main futsal sama teman-teman saya. Dulu namanya dulu United Futsal. Itu juga ownernya salah satu produsen rokok. Beda ya sama yang tadi. Jarum Oasis pemiliknya beda. Maaf, Oasis tadi pemiliknya beda. Ya saya sebutkan Jarum gitu tak apa-apa. Ada Jarum, ada Rono, ada Supun, ini pomnya. Itu pomnya pom Peganjaran, bukan pom Panjang, tapi lebih terkenal pom Panjang. Kalau pom Panjang sebetulnya malah ada di sebelah Bangjo Kaliputu, itu lebih tepat diarani pom Panjang. Kita belok sana. Oh, jadi sana. Itu holdernya mantuk-mantuk ini. Jalannya cor, sudah mulai mengelupas. Monggo Pak. Ya, kita mau sampai. Ini hari kedua. Monggo Pak. Hari kedua saya nyoba motovlogan tipis-tipis saja dengan peralatan seadanya. Nanti suatu hari pasti akan, insya Allah pasti akan kebeli alat-alatnya dulu. Cita-cita saya malah mau beli mic eksternal dulu yang murah-murah aja, biar suara sama noise nya ini enggak masuk lagi. Sampai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.